Nokia merupakan ponsel legendaris yang sangat pernah berjaya di masanya. Bagaimana tidak, hampir semua fitur yang lengkap seperti kebutuhan kamera, internet, office, bahkan game telah tersemat pada merek ponsel tersebut. Dan fitur yang lengkap tersebut tidak terlepas dari sistem operasi yang dijalankannya, yaitu sistem operasi Symbian. Symbian berawal dari perusahaan yang bernama Cyan yang didirikan pada tahun 1980 di negara Inggris. Perusahaan ini didirikan oleh seorang insinyur yang bernama David Potter. Awalnya Cyan fokus pada pengembangan perangkat komputasi genggam yang dikenal dengan sebutan PDI atau Personal Digital Assistant. PDI sendiri merupakan perangkat seluler serbaguna yang dirancang khusus untuk membantu pekerjaan sehari-hari seperti mencatat, menghitung, dan membuat agenda yang telah dijadwalkan secara digital. Di zamannya, PDI juga bisa difungsikan sebagai komputer genggam karena fiturnya termasuk lengkap dan bisa untuk menggantikan komputer seperti tersedianya pemutar media dan kemampuannya dalam mengakses internet dan office. Tak jarang perangkat ini biasanya digunakan oleh kalangan pebisnis untuk membantu tetap produktif dalam kesehariannya. 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, perusahaan ini meluncurkan perangkat pertama mereka, yakni Cyan Organizer. Pada awalnya perangkat ini masih sangat sederhana, namun dengan terus berkembangnya dunia teknologi, perusahaan ini juga ikut berinovasi dengan terus merilis generasi baru dari perangkat genggam mereka, seperti Cyan Series 3 dan Cyan Series 5. Perangkat-perangkat ini menggunakan sistem operasi buatan mereka sendiri yang disebut dengan EPOC, yaitu Electronic Piece of Cheese, yang merupakan nenek moyang atau cikal bakal dari lahirnya Symbian OS. Melihat potensi besar yang dimiliki EPOC, beberapa raksasa teknologi saat itu seperti Nokia, Ericsson, Motorola, Panasonic tertarik untuk menyematkan sistem besutan EPOC ke dalam jajaran perangkatnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan Cyan. Dan pada tahun 1998 terbentuklah perusahaan yang bernama Symbian Limited. Singkat cerita, setelah terbentuknya Symbian Limited, sistem operasi EPOC terus dikembangkan dan ditingkatkan lagi sampai terciptalah sistem operasi baru, yaitu Symbian OS. Sistem operasi ini awalnya dirancang supaya bisa berjalan di berbagai perangkat mobile dengan beberapa konfigurasi hardware yang memungkinkan produsen ponsel bisa memodifikasi dan mengkombinasikan Symbian sesuai dengan kebutuhan untuk perangkat ponsel mereka. Memasuki tahun 2000-an, industri ponsel mulai mengalami transisi dari perangkat fitur phone ke perangkat smartphone. Kebanyakan saat itu, kebanyakan ponsel masih memiliki keypad fisik atau desain sandibar. Desain sandibar tersebut sering dikenal dengan ciri keypad numerik dengan layar resolusi yang rendah. Namun Symbian OS hadir dengan membawakan solusi canggih yang memungkinkan ponsel memiliki fitur yang lebih banyak dibandingkan dengan sistem operasi lain yang tersedia waktu itu. Di awal tahun 2000-an, sistem operasi Symbian sangat mendominasi dan menjadi raja di industri sistem operasi ponsel waktu itu. Hampir semua merek-merek besar menggunakan sistem operasi Symbian pada perangkat besutannya, terutama Nokia, yang waktu itu merupakan produsen ponsel terbesar di dunia. Dengan perangkat keras Nokia yang inovatif dan dikombinasikan dengan sistem operasi Symbian yang fleksibel, kombinasi tersebut berhasil membawa mereka ke puncak kejayaannya, seperti ponsel Nokia 6600 yang diluncurkan pada tahun 2003. Ponsel ini dianggap sebagai ponsel Symbian yang paling ikonik pada waktu itu. Symbian dan Nokia sangat berhasil ketika mereka memperkenalkan ponsel N-Series yang terkenal dengan keunggulan multimedianya. Ponsel dengan embel-embel N-Series seperti N70, N73, maupun N95 berhasil menarik kaum muda yang sangat antusias dengan sistem multimedia yang canggih saat itu. Kombinasi yang berhasil juga membawa Nokia dalam meluncurkan E-Series pada perangkatnya.
Mereka berhasil mengarah pasar pebisnis yang membutuhkan perangkat dengan layanan internet tingkat tinggi seperti Wi-Fi maupun HSDPA. Sebelum era 4G, HSDPA juga dikenal dengan 3,5G, di mana koneksi tersebut pernah menjadi yang tercepat di masanya. Selain itu, Nokia E-Series bersama Symbian juga menawarkan akses Office yang lengkap seperti konfigurasi email hingga pembuatan dan pengeditan dokumen yang sangat lengkap. Bahkan terdapat fitur printer yang saat itu tidak banyak ponsel yang bisa menggunakannya. Ada juga kombinasi Nokia dengan versi N-Gage yang membuat pengalaman bermain game di ponsel menjadi lebih menarik. Semua kombinasi Nokia dan Symbian menjadi awal cikal bakal revolusioner bagi sebuah fungsionalitas sebuah ponsel. Tentunya tak hanya Nokia. Brand-brand besar seperti Sony Ericsson, Samsung, dan Motorola juga ikut menggunakan Symbian, walaupun tidak sebanyak Nokia. Symbian bisa digunakan di berbagai model ponsel, mulai dari ponsel dengan model numerik biasa, ponsel QWERTY, maupun ponsel layar sentuh seperti Nokia 5800 Express Music. Hal inilah yang membuat Symbian menjadi sangat fleksibel sebagai sistem operasi dan dapat menjangkau berbagai segmen pasar, mulai dari pengguna biasa sampai ke profesional. Salah satu keunggulan terbesar dari Symbian yaitu kemampuannya dalam multitasking, di mana pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi sekaligus tanpa harus menutup aplikasi yang lain, sesuatu yang terbilang sangat inovatif pada masa itu. Selain itu, Symbian OS juga dikenal sebagai operasi yang ringan dan hemat daya, sehingga sangat cocok digunakan untuk perangkat mobile yang masih memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas, baterai, dan performa prosesor. Keunggulan lainnya yaitu ekosistem Symbian yang terbuka bagi pengembang pihak ketiga. Dan Symbian juga menyediakan platform bagi developer untuk membuat aplikasi yang bisa dijalankan di berbagai perangkat yang berbasis Symbian. Ditambah lagi dengan adanya fitur-fitur menarik seperti browsing internet dengan aplikasi Opera Mini, aplikasi chatting WhatsApp versi awal, dan adanya game populer yang ikonik, menjadikan Symbian memiliki daya tarik tersendiri di kalangan pengguna. Puncak kejayaan Symbian terjadi pada sekitar tahun 2006 sampai tahun 2008. Symbian menguasai lebih dari 60% pasar smartphone di dunia. Bahkan pada tahun 2008, hampir dari 67% dari seluruh smartphone yang terjual di dunia menggunakan Symbian sebagai sistem operasinya. Mulai dari pelajar sampai pebisnis, dari Eropa sampai Asia, ponsel berbasis Symbian ada di mana-mana. Namun meskipun terlihat begitu mendominasi, tanda-tanda awal kehancuran Symbian sebenarnya sudah mulai terlihat. Symbian memiliki salah satu kelemahan terbesarnya, yaitu arsitekturnya yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk dikembangkan jika dibandingkan dengan sistem operasi baru yang waktu itu mulai bermunculan. Apple dan Google mulai merancang sistem operasi yang lebih sederhana dan lebih mudah digunakan oleh pengembang aplikasi, sedangkan Symbian masih bergantung menggunakan sistem lama. Selain itu, inovasi dalam pengalaman pengguna juga mulai tertinggal, walaupun sebenarnya Nokia 5800 Express Music sudah memperkenalkan teknologi layar sentuh. Namun UI Symbian masih belum optimal untuk dijalankan di perangkat yang berbasis sentuhan. Karena dari awal, Symbian memang dirancang untuk perangkat yang menggunakan keypad atau tombol. Karena keterbatasan ini perlahan-lahan membuat Symbian kehilangan daya tariknya di mata pengembang aplikasi. Dan sialnya masih banyak orang yang menganggap kalau Symbian gak akan tergantikan oleh sistem operasi baru, termasuk Nokia yang terlalu percaya diri dan gak merasa posisinya sedang terancam. Sebenarnya jika waktu itu Nokia mau berinovasi dan mau menyambut platform sistem operasi baru, mungkin Nokia masih mendominasi pasar handphone sampai sekarang dan nggak ikut tenggelam bersama Symbian. Coba bayangkan, kalian merupakan seorang developer aplikasi di tahun 2000-an dan kalian ingin membuat sebuah aplikasi untuk ponsel Nokia. Nah, pas baru mau memulai untuk membuat coding, kalian teringat kalau Symbian itu nggak seperti aplikasi lain. Symbian dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C++, tapi dengan cara yang sangat unik dan rumit.
berbeda dengan standar industri pada waktu itu, dan yang lebih parahnya lagi, Symbian itu tidak seragam, alias ada banyak versi dengan perbedaan yang cukup besar. Misalkan Symbian S60 yang dipakai di perangkat buatan Nokia. Terus ada juga Symbian UIQ yang digunakan di perangkat buatan Sony Ericsson. Selain itu ada juga Symbian MOIP yang dibuat untuk perangkat ponsel buatan Jepang. Jadi kalau ada developer mau membuat sebuah aplikasi, mereka juga harus membuat beberapa versi lainnya hanya untuk satu ekosistem yang sama. Selain itu di sisi pengguna juga mulai merasa kalau Symbian sudah mulai ketinggalan zaman. Pada saat memasuki era smartphone, dunia teknologi mulai beralih ke teknologi layar sentuh, sedangkan Symbian masih bertahan dengan tampilan yang sederhana dan masih kaku. Emang sih ada beberapa ponsel yang berbasis Symbian sudah menggunakan teknologi layar sentuh seperti Nokia 5800 Express Music. Tapi sistem pada ponsel tersebut rasanya tak sehalus iPhone atau Android. Sistem operasi pertama layar sentuh Symbian yang dinamakan S60 versi 5 nyatanya tidak dapat memenuhi kepuasan pasar terhadap kemajuan teknologi yang saat itu sedang panas-panasnya. Sistem tersebut tak jauh berbeda dengan sistem S60 versi sebelumnya, sehingga terkesan Symbian terlalu memaksa untuk beralih ke persaingan pasar yang sebenarnya itu bukan keinginannya dan sangat bukan kelasnya. Nah, dari sinilah awal mula kehancuran Symbian dimulai. Pada tahun 2007, Apple merilis iPhone pertama mereka dan berhasil mengubah segalanya. iPhone menawarkan pengalaman baru yang gak bisa dikasih sama Symbian. Layarnya full touchscreen dan gak butuh tombol fisik. Selain itu navigasinya juga mulus dan yang paling penting adanya aplikasi App Store. Jadi kalau pengguna mau menginstal sebuah aplikasi tinggal klik download dan selesai, nggak perlu ribet sama sekali. Nggak lama setelah itu Android juga muncul dengan konsep yang lebih fleksibel dan menawarkan fitur open source. Android juga lebih gampang dipakai sama berbagai macam merek ponsel dari yang murah sampai yang mahal sekalipun. Di titik ini Symbian mulai kehilangan daya tariknya dan orang-orang mulai berpindah menggunakan iPhone dan ponsel Android. Sementara itu Nokia yang waktu itu masih bertahan sama Symbian mulai kebingungan harus ngapain. Sebagai merek yang paling bergantung pada Symbian, Nokia sebenarnya punya kesempatan untuk menyelamatkan sistem ini dan mereka udah mencoba membuat Symbian jadi lebih modern dengan meluncurkan Nokia N8. Tapi hasilnya masih terasa kaku dan gak sefleksibel Android atau iOS. Yang menarik, Nokia justru membuat keputusan yang mungkin jadi kesalahan terbesar mereka. Bukannya pindah ke Android, seperti apa yang dilakukan Samsung dan brand lain, Nokia malah memilih Windows Phone. Windows Phone memang memiliki desain yang segar dan ciri khasnya tersendiri. Tapi Windows Phone gak cukup kuat untuk bersaing dan melawan Android maupun iOS. Akhirnya gak cuma Symbian yang ditinggalkan, tapi Nokia juga ikut tenggelam bersama Symbian. Ditambah lagi saat itu Android dan iOS terus berkembang dengan ribuan aplikasi baru di Play Store dan App Store. Sedangkan Symbian justru makin tertinggal karena semakin sedikit developer yang membuat aplikasi untuk perangkat Symbian. Karena hal inilah pengguna benar-benar meninggalkan Symbian. Yang pada akhirnya pada tahun 2014 Symbian secara resmi dihentikan. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi sistem operasi yang dulu pernah merajai dunia. Jatuhnya Symbian ini menjadi pelajaran penting dalam dunia teknologi. Siapa yang gak bisa beradaptasi dengan perubahan zaman pasti akan ditinggalkan. Dari awal yang penuh dengan inovasi sampai kejatuhannya yang dramatis, perjalanan Symbian menjadi kisah klasik tentang bagaimana cepatnya dunia teknologi itu berubah. Dari yang awalnya menjadi sistem operasi paling dominan di industri ponsel, sampai akhirnya harus tersingkir dari persaingan sistem operasi. Kesalahan utama Symbian tidak cuma terletak pada sistemnya yang semakin rumit, tetapi juga karena kurangnya untuk beradaptasi dengan tren baru. Di sisi lain, Nokia yang terlalu percaya diri dengan dominasinya di pasar ponsel justru terlambat untuk menyadari ancaman dari para pesaingnya. Akhirnya saat mereka mulai memperbaiki kesalahannya, semua sudah terlambat. Kisah Symbian dan Nokia menjadi pelajaran berharga bagi industri teknologi.
Sebagus apapun sebuah teknologi, kalau nggak mau berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, maka akan cepat ditinggalkan. Inovasi harus terus berjalan, dan mereka yang terlena sama kejayaan masa lalu bisa saja mengalami nasib yang sama kayak Simbian. Dunia teknologi itu memang kejam, tapi menjadi peluang bagi yang mau berinovasi. Sekian.